Bunraku. Hehehe. Hajimemashite. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan materi tentang Bunraku. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, M. Lutfi Al-Kafi, dan teman saya Noval Wahyu Effendi. Dan saya Indi Anastasia. Saya Risnawati. Saya Andi Nadia Tengrisno. Selamat menikmati. Minasan, ohayo gozaimasu. Kalian tahu tidak atau pernah dengar api tubuh Bunraku? Kalau belum tahu, mari saya jelaskan. Bunraku adalah seni teater tradisional dari Jepang yang sudah ada pada abad ke-17, tepatnya di Osaka. Nah, bayangkan 300 tahun yang lalu, orang-orang Jepang sudah menikmati pentas yang penuh emosi ini. Seni teater ini biasanya tergantung pada visual dan suara. Bahkan kisah ini biasa diambil dari kisah kepahlawanan, cinta tragis, dan hal-hal gaib. Biasa kisah ini diambil dari sejarah dan legenda dari Jepang. Biasanya teater hanya diakses pada anak-anak saja, tapi dengan teater ini mereka bisa mengakses semua umur. Hai, tahukah kamu di Bunraku sendiri memiliki kepala atau yang biasa disebut dengan kashira. Nah, kashira ini dapat diganti sesuai dengan kebutuhan cerita yang dapat menggambarkan status sosial, umur, pekerjaan, atau kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan cerita. Kashira ini dibuat dari kayu yang dibelah dua dan dikerok di bagian dalamnya untuk dibentuk sebagai kepala boneka. Kepala boneka ini juga dilengkapi dengan wig dan juga riasan wajah yang dipasang sebelum pementasan dimulai. Nah, untuk bunraku atau kepala boneka bisa dibagi dalam dua jenis, yaitu bunraku laki-laki dan juga bunraku perempuan. Nah, untuk bunraku laki-laki sendiri adalah ada 11 jenis, mulai dari bunsichi yang menggambarkan pria tampan untuk cerita tragedi, sampai kintoki untuk menggambarkan cerita sejarah. Setelah 11 boneka bunraku laki-laki, ada 4 boneka bunraku perempuan, yaitu yang pertama Musume. Musume adalah kepala boneka perempuan yang berumur 14 hingga 15 tahun yang berekspresi murni tanpa dosa. Yang kedua ada Fukeoyama. Fukeoyama adalah kepala boneka perempuan berkisar 20 hingga 40 tahun. Dan yang ketiga ada Keisei. Keisei adalah kepala boneka perempuan yang berwajah cantik yang digunakan sebagai wanita penghibur. Dan yang terakhir ada Ofuko. Ofuko adalah kepala boneka perempuan yang berwajah jenaka dan juga komikal. Bagian dalam boneka diberi latihan kapar agar tubuh boneka terlihat di jalan. Pada bagian wajah terdapat mekanisme untuk menggerakkan alis, bulu mata, dan bibir ke atas dan ke bawah. Sedangkan pada mata itu terdapat mekanisme untuk menggerakkan bola mata ke kiri dan ke kanan. Tali yang digunakan untuk menggerakkan alis dan mata itu terdapat di rongga kepala. Mekanisme penggerak juga terdapat pada masing-masing tangan dan kaki. Mendengar pembahasan mengenai kepala boneka yang diberikan tadi, dan lengkap rasanya jika tidak membahas mengenai konsep kostum yang dipakaikan pada boneka itu. Boneka ini memakai kostum yang berupa kimono yang terdiri dari pakaian dalam atau juban, mantel atau haori, mantel manika atau ushikake, kerah atau eri, dan sabuk pinggang yang disebut ori. Iya. Mana maksudnya? Halo guys. Kalian tadi telah mendengar apa itu bunraku dan bagaimana cara pembuatannya. Kali ini saya Lutfi Al-Kafi akan membawa kalian tentang bagaimana sih sejarah dari bunraku. Jadi, bunraku telah ada sejak abad ke-16. Bunraku ini awalnya dikenal dengan nama Ningyo Jorori. Ningyo yang berarti boneka dan Jorori yang berarti seni narasi yang diiringi dengan musik samisen. Narasi ini biasanya dibalut dengan cerita-cerita legenda dan drama-drama keluarga dan kehidupannya yang penuh emosi. Dan pada abad ke-17, bunraku mulai berkembang pesat di Osaka yang menjadi pusat seni. Nama besar seperti Chikamatsu Monsaemon, seorang penulis naskah legendaris, dan Takemoto Gidayu, seorang narator terkenal, berperan besar dalam membentuk identitas bunraku. Mereka menghasilkan karya-karya monumental seperti The Love Suicides at Sonizaki. Saat ini bunraku dapat dinikmati di event nasional Bunraku Teatre di
pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fun fact Bunraku. Nah, fun fact Bunraku ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah Yashida Buzoburo, menyempurnakan teknik wayang dengan menjadi orang pertama yang menggunakan 3 manipulator dalam satu wayang. Yang kedua itu adalah Gigaku dan Bugaku. Nah, Gigaku dan Bugaku adalah tarian yang diperkenalkan ke Jepang dari Korea dan Tiongkok. Nah, topeng dan kostum yang digunakan dalam tarian ini turut berkontribusi pada wayang ini. Jadi yang ketiga itu adalah di Bunraku, Jepang operator boneka tidak berusaha menyembunyikan diri dari luar panggung saat menggunakan boneka. Berbeda dengan pertunjukan marionet yang operatornya itu di luar panggung atau bersembunyi di balik tirai. Kurang lebih seperti wayang lah, cuma ini agak beda sedikit. Yang keempat itu adalah Separuh Yakon. Dari perbedaan kabuki awalnya ditulis untuk teater boneka. Yang terakhir itu adalah boneka dibuat oleh para pedagang dan penerajin untuk mengekspresikan diri dan kehidupan mereka.